Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Semoga saudara-saudaraku terlindungi terus, terjaga terus, dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku sekalian, kita sama-sama mengetahui, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita dari segi lika-liku kehidupan, lika-liku mujahadah, lika-liku tazkiyatun nafs di dalam perjalanan kita ini. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami banyak cobaan-cobaan yang berat. Akan tetapi cobaan-cobaan yang berat itu bagi para kekasih-kekasih Allah atau bagi para salikin itu biasanya banyak yang tidak menerima, ada juga yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini kuncinya saudara-saudara. Ibadah-ibadah para ahlullah, para sufi, para orang-orang arif, itu sebenarnya tidak kelihatan. Karena kenapa? Ketika dia sholat, ketika dia berzikir, ketika dia pergi berzakat, pergi berhaji sekalipun, ataupun amalan-amalan lainnya, kelihatannya dia dalam pandangan syariat beribadah. Namun di tingkatan kedudukan ma'rifat, dia tidak merasa apa-apa. Bahkan tidak ada lagi rasa, tidak merasa apa-apa. Betul-betul diam dalam paham. Dia hanya menyerahkan kepada Allah, berserah diri, berlindung kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala yang betul-betul menyatakan dirinya daripada insan kamil itu, daripada orang arif itu. Kemana dia menghadap, di situ dia melihat Allah. Bahkan kata-kata dia yang melihat, dia yang menyaksikan pun itu lebur kepada kata-kata Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan, Allah yang mendengar. Jadi sudah jelas ibadah orang-orang ma'rifat, meskipun dia kelihatan bersyariat, itu tidak kelihatan, saudara-saudara. Sedangkan kita yang hanya berkedudukan syariat saja, itu poinnya ada di amaliyah, kelihatan sama orang, bahkan ketika kita dihina, tidak ibadah, tidak puasa, tidak ini, bahkan kita marah. Nah, ini kedudukan orang-orang syariat. Padahal secara hakikatnya kita ini memang sebenarnya tidak bisa apa-apa, tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa puasa, tidak bisa berhaji, tidak bisa apa-apa. Karena kita tahu la haula wala quwata illa billah. Makanya orang-orang makrifat itu, orang-orang arif duduk di kedudukan itu, didudukkan Allah, ketika dia lupa sekejap saja, sedetik lupa Allah, maka itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar menurut orang-orang arif. Sedetik saja. Kata mereka, bagaimana aku tidak melupakan Allah? Sedangkan Allah yang maha zohir akan segala sesuatu itu. Sedangkan kita sudah tahu, kita sudah belajar, namun kita sering lupa dalam kesadaran itu. Ketika kita menemui teman, pekerjaan kita sering lupa di situ. Kita hanya mengkaji ilmu makrifat hanya di akal untuk dijadikan hujjah, untuk berdebat sana sini, untuk nongkrong, kemudian ke majelis-majelis untuk mengatakan saya ini loh ahli makrifat. Kita seperti itu kelakuannya, kebanyakan mayoritas. Nah, ketika kita bertemu dengan orang, kita sadarnya kepada orang. Bahkan kita itu tidak melihat apa-apa selain daripada orang itu. Padahal kita sama-sama tahu, sama-sama pernah dibukakan oleh Allah Ta'ala futuhat, pengenalan diri, pengenalan kepada Allah Ta'ala, pengenalan kepada Rasulullah, secara hakikat Nur Muhammad, Nur Allah, semuanya. Tapi kita prakteknya kurang. Bahkan kita hanya selevel di kedudukan syariat. Beribadah, mengingat Allah hanya dengan ketika sholat, hanya dengan ketika membaca Al-Quran, hanya dengan ketika berzikir. Padahal orang-orang arif itu tidak begitu itu. 24 jam sadarnya
Meskipun tidak bisa meniru itu juga semua rahmat Allah. Ada kalanya yang sudah dibukakan futuhat oleh Allah, pengenalan jati diri, yang sudah dibukakan tentang tafsir ayat Quran surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu huwal akhiru huwaz zahiru wal batin, bahwa akulah yang maha awal tiada berawal, akulah yang maha akhir tiada berakhir, akulah yang maha zahir dan akulah yang maha batin. Itu paham, duduknya di situ, di kesadaran itu. Jadi dimanapun menghadap, bahkan dalam pejam mata kepada dirinya, kepada orang-orang, itu semua adalah Allah Ta'ala. Jadi dirinya, keakuannya melebur. Maka inilah orang-orang yang sangat dicintai, dijadikan keluarga-keluarga Tuhan di bumi. Kita sibuk ya dengan ilmu-ilmu makrifat yang kita pelajari. Ya, kita bersyukur. Ada di YouTube ya, ada di Google, ada di kitab-kitab. Bahkan kita pernah belajar ke guru-guru mursyid. Tapi apa? Kita jadikan hujah. Ketika ada orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita, berbeda pendapat, kita langsung menghujah dia. Oh tidak. Oh tidak. Oh saya begini. Kamu itu salah. Begini-begini. Kamu itu begini orangnya, kamu itu begini. Nah, kita masih melihat orang. Padahal orang-orang yang sudah dibukakan futuhat itu harusnya bukan hanya pada dirinya saja menyatakan ini adalah Allah, ini rasa Allah, ini kehendak Allah. Tapi ketika melihat kepada orang, dia masih melihat orang itu, bukan melihat perbuatan Allah pada orang itu. Nah, ketika orang-orang yang dibukakan futuhat, ya, itu duduknya di kesadaran itu, tidak melihat sesuatu selain daripada Allah. Melihat apapun, dia nafikan semua itu, sesuatu itu yang dia lihat Allah. Ketika melihat asbak, ya, dia tidak lihat asbaknya, dia langsung tembus kepada kayunya. Ketika melihat sarung, nah, dia langsung tembus kepada kapasnya. Seperti itu. Ketika melihat manusia, hewan, semuanya, dia langsung tembus kepada Allah, tembus kepada zat. Nah, inilah orang-orang yang arif. Ketika orang-orang arif ini lupa dalam sekejap, maka dia hukumi dirinya itu berdosa. Jadi ketika kita meskipun sholat, ya, meskipun puasa, zikir dan sebagainya, ibadah amalia syariat, lalu kita tidak ada sifat la haula wala quwata illa billah di situ, tidak ada berlindung kepada Allah di situ, tidak menyerahkan semua perbuatan-perbuatan kita kepada, melebur kepada perbuatan Allah, kepada sifat-sifat Allah, kepada wujud-wujudnya Allah, maka kita itu dihukumi syirik. Karena kita masih mengaku kita ini bisa berbuat dan sebagainya. Nah, inilah orang-orang yang banyak sekali di akhir zaman makrifat yang diajarkan, karena selalu tersebar ya di TikTok, di IG dan sebagainya. Akan tetapi hanya di akal kita, di pemahaman kita. Nah, ketika kita dikritik sama orang, dicaci sama orang, kita masih melihat orangnya, bukan kita melihat kalamullah. Nah, ini yang kita harus perbaiki, saudara-saudara. Apa sih amaliyahnya, caranya seperti apa, nah, taktiknya bagaimana, prakteknya bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita hanya belajar membaca kitab, ya, hanya membuka semua, hanya belajar terus ilmu-ilmu makrifat, sedangkan kita tidak pernah praktek? Ini berbahaya juga, karena menjadi kesombongan. Jadi nanti makrifatnya bukan makrifat nur, tapi makrifat nar. Maka selain daripada kita belajar ke sana kemari dan sebagainya, kita harus tahu juga praktek. Orang-orang dulu, orang-orang terdahulu, ilmunya sedikit, tapi dia prakteknya. Ilmu la haula wala quwata illa billah saja. Satu itu diamalkan, itu kemana-mana dia akan selamat dunia akhirat. Kita ini diberikan suatu teknologi canggih oleh Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala juga. Ilmu sudah menyebar kemana-mana, ya, berkahnya sudah menyebar kemana-mana. Akan tetapi kita masih belum juga mempraktekkan satu daripada sekian banyak ilmu itu. Ilmu pengenalan saja, ilmu Nur Muhammad dipraktekkan, dipakai sampai mati, sampai ajal menjemput, Masya Allah. Tapi ketika dijadikan hanya di akal, di pikiran, lalu kita tidak praktek kepada diri dan kepada seluruh alam semesta, kita menafikan semua itu, kosongkan semua itu, dan isikan daripada hanya Allah di situ, maka kita ini bukan digolongkan orang-orang yang
duduk di kedudukan ahlullah, duduk di kedudukan orang-orang makrifat, duduk di kedudukan orang-orang arif. Bahkan untuk menjadi sufi pun masih jauh. Jadi kita ini hanya di ilmu yakin. Kalau seperti itu, kita masih melihat makhluk. Ketika ada orang begini, ada orang begitu, mungkin kita selalu bilang, oh ini perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah. Tapi di dalam pandangan batin yang paling dalam, kita masih melihat ini perbuatannya si A, ini perbuatannya si B. Kok kenapa dia begini, kok kenapa dia begitu. Nah ini beda dengan orang-orang arif, tidak seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang ibadahnya didudukkan dalam kedudukan ma'rifat. Tidak melihat lagi bekas-bekas kepada makhluk, tidak melihat lagi dirinya, dan sebagainya. Dia diam di dalam paham. Diam di dalam paham itu bukan berarti dia itu diam di rumah terus. Bukan berarti dia tidak ngapa-ngapain, tidak makan, tidak tidur, tidak ini masuk di hutan terus semedi dan sebagainya, bertapa. Bukan yang itu. Diam di dalam paham itu, dia melebur kesadaran Allah di dalam setiap penglihatannya, pendengarannya itu. Dia bisa berlindung di kesadaran itu. Ketika orang berbicara, bukan orang yang dilihat. Ketika dia berjalan, mendengar, berkehendak, dia berkehendak mau pergi kerja. Nah dia langsung sadar, melebur ini kehendaknya Allah. Dia naik motor, kehendaknya Allah. Dia mau apapun kehendaknya Allah. Nah, itulah orang-orang yang arif. Jadi keilmuan didudukan jadi makrifat itu bukan berarti kita harus paham sana sini, tidak perlu. Pahamnya itu nomor 2, yang penting prakteknya dulu. Untuk paham itu nanti ketika dipraktek nanti paham sendiri. Jadi ilmu-ilmu laduni atau ilmu-ilmu yang tidak pernah dipelajari kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala, itu ilmu laduni, itu hasil daripada amal-amal. Amal-amaliyahnya yang dipraktek. Misal ilmu la haula wala quwata illa billah saja, itu dipraktek, tidak hanya dibaca. Jadi ketika amalia, ini yang paling penting biasanya. Amalia, praktek apapun, entah itu kholwat atau suluk atau apapun, zikir atau mujahadah apa itu kita itu sering lupa. Kita terfokus kepada amaliyahnya, kita terfokus kepada zikirnya. Kita lupa bahwa kita itu mati. Kita itu bisu, kita itu tuli, kita itu buta, kita itu tidak bisa apa-apa. Kita lupa sadar di situ. Kita fokus kepada zikirnya. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan kepada kesadaran Allah Ta'ala itu. Af'alu Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah. Alif lam lam ha itu. Kita lupa saudara, sudah terlalu jauh kita ini belajar. Ya. Ilmu-ilmu seperti ini Masya Allah, itu yang kaji zaman dulu itu adalah para mufti, para qodi, para ahlullah. Kemudian disebarkan hanya di keturunan-keturunan para sultan, keturunan-keturunan kerajaan. Toriko-toriko muktabaro disebarkan di keturunan orang-orang awam itu di masyarakat. Untuk memulai dulu dari situ, baru nanti naik ke makrifat kaji diri itu. Tapi sekarang Allah Ta'ala sudah buka. Ada hikmah di baliknya. Jadi sebelum fitnah-fitnah besar terjadi ke depannya, kita harus bertauhid di situ. Allah Ta'ala buka semua ilmu-ilmu di akhir zaman. Ma'rifat nar, ma'rifat nur. Dua-duanya sama perkataannya. Sama-sama Nur Muhammad, sama-sama Nur Allah. Tapi kelakuan kita ini dalam pada itu, dalam duduknya kita di situ, duduk apa tidak. Kemudian itu bisa kelihatan. Seseorang yang ini ibarat ya, perumpamaan. Ini seseorang yang di langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha. Ini perumpamaan, kesadarannya. Jadi kalau seseorang yang di langit kelima, itu pasti bisa melihat seseorang yang di langit pertama. Seseorang yang di langit kedua bisa juga melihat orang-orang yang di langit pertama. Tapi seseorang orang yang di langit pertama tidak bisa melihat kedudukan orang-orang yang ada di langit kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha. Tidak bisa. Jadi ketika orang berbicara tentang ma'rifat, itu ada rasanya, ada getaran di situ. Itu orang-orang yang betul-betul prakteknya main. Tapi ketika dia berbicara ma'rifat, ya, menuangkan kopi, ya, ibarat kopi kemudian dicampur gula, kopinya itu tidak enak. Itu kelihatan.
Seperti itu. Ketika berbicara ini dan itu kelihatan dari situ. Mampu Allah Ta'ala untuk memberikan itu. Tapi tetap saja itu juga hijab bagi kita, bagi para salik, para muridun, ya, supaya tidak terbawa kepada kesadaran orang itu. Maksudnya kita harus hanya melihat af'al Allah di situ. Di mana-mana setiap perbuatan makhluk kita nafikan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Jadi inilah kita harus perbaiki lagi, ya, amaliyah kita, praktek kita semuanya. Dan selalu ingat satu hal, bukan kita yang berjalan. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke tembus ke itu. Itu perumpamaan saudara kalau kita tarik ke diri. Jadi ketika kita berjalan mulai dari balik kita mulai daripada mengambil ilmu-ilmu makrifat, mengambil berkahnya atau mengambil ilmu-ilmu makrifat, mulai diperjalankan ilmu-ilmu thariqah dan sebagainya, itu kita jangan sadar bahwa itu kesadaran kita harus leburkan kepada Allah Ta'ala agar itu memang betul-betul ilahi anta maksudi. Seperti itu ya, kemungkinan begitu saja. Marilah kita sama-sama, ya, memperbaiki semuanya dan tetap berharap rahmat kepada Allah. Semua adalah kasih sayang Allah, bukan karena ibadah kita juga, amalan kita semua karena kita tidak bisa apa-apa, ya. Seperti itu. Jadi betul-betul totalnya berserah diri itu berlindung. Aku berlindung kepada Allah, berlindung. Jadi kita ini selama ini merasa kita yang berbuat dan sebagainya, kita yang zohir, yang nyata, kita berlindung. Alihkan itu, alihkan. Kita berlindung. Nah, kemudian yang zohir batin itu ada Allah Ta'ala itu sendiri. Di kesadaran itu terus. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing semuanya saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.